Pembelajaran tematik kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 4. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulis yang ingin kalian gunakan selama pembelajaran. Sudah siap semua? Baik, sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang tidak hadir dalam pembelajaran di kelas pada pagi hari ini? Tidak ada ya? Wah, hebat, semua hadir dan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, kemarin kan kita sudah belajar ya mengenai keberagaman sosial budaya di Indonesia beserta juga faktor-faktor penyebab adanya keberagaman tersebut. Nah, sekarang kita akan lebih memfokuskan pada keberagaman sosial budaya di Indonesia yang berupa suku, agama, ras, bahasa, dan juga unsur-unsur pembeda antar suku. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini agar kedepannya kalian bisa menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembelajaran hari ini, Ibu juga berharap kalian dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki sikap toleransi antar sesama dengan menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau menayangkan video terlebih dahulu terkait keragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, Ibu harap kalian dapat menyimak serta mencermati apa sih isi dari video yang Ibu tayangkan. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Sujari cakrawala selalu berseri, alam indah bermain khatulistiwa, bersara senyum tawa, hawa sejaman, wajah biru kawan, burung berkicau riang, bermari tembus surga. Syukurlah hadirat yang maha pencipta, angkatan udaranya nana di malam. Sukacita, instansi bersara yang amat sentosa. Setiap masa bersyukur kita semua. Berseri, alam indah bermadi Indonesia, bervitali jiwa, hawa sejualan, gajah biru bawang, berkicau riang, bermari tembus surga. Bersatulah kita semua. Nah, setelah kalian mengamati video yang Ibu tayangkan tadi, apa sih yang kalian tahu dari video yang Ibu tayangkan tadi? Kira-kira tadi videonya membahas apa? Ada yang tahu? Iya, Lutfi? Benar sekali, keragaman suku di Indonesia. Lalu ada apa lagi? Ya, Raffi, keragaman kesenian. Benar sekali. Ada keragaman kesenian ya dari video yang Ibu tayangkan tadi. Nah, lalu ada apa lagi?
keragaman budaya. Oke, nah semuanya benar anak-anak, dimana video yang ibu tayangkan tadi adalah video yang berisikan tentang keragaman suku yang ada di Indonesia, di negara kita sendiri. Nah, dengan adanya perbedaan keragaman suku tersebut, kita sebagai manusia itu juga harus menunjukkan dan juga menerima, bahkan juga menghargai keberagaman atau perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara bersikap toleran, di mana kita harus mampu menerima perbedaan yang ada dan juga menghargai perbedaan yang ada. Nah, selain dari video yang ibu tayangkan tadi, ibu juga akan memaparkan sedikit materi terkait keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, materi yang akan ibu berikan ke kalian ini akan dijadikan sebagai sumber belajar kita pada hari ini, di mana ini sebagai tambahan materi saja, karena apabila mendengarkan video, ibu rasa kalian mungkin sudah paham, namun ibu juga di sini akan memperkuat lagi dengan sedikit materi yang menjelaskan tentang apa sih yang sebenarnya tadi dibahas di dalam video itu. Nah, jadi keberagaman sosial budaya di Indonesia itu diawali dengan budaya. Apa yang dimaksud dengan budaya? Adakah yang tahu? Iya, budaya itu adalah hal yang biasa dilakukan di masyarakat. Iya benar, Rani. Nah, jadi budaya itu merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Nah, adapun wujud budaya itu ada 3. Yang pertama itu ada gagasan atau ide, yang misalnya itu seperti kepercayaan. Lalu yang kedua ada tindakan, contohnya seperti upacara adat dan juga seni pertunjukan. Lalu yang ketiga itu ada benda, yang contohnya pakaian adat, senjata tradisional, seperti itu ya. Nah, selain sebagai identitas, kebudayaan ini juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam memperkaya kebudayaan nasional, di mana hubungan antara keduanya ini sangat erat, karena kebudayaan nasional itu bersumber dari kebudayaan daerah. Lalu, kebudayaan nasional ini juga lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beberapa suku, beberapa ras, agama, dan sebagainya. Di mana faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia sendiri itu yaitu Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang tentu masyarakatnya itu majemuk. Bangsa Indonesia ini terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang atau ujung Sumatera Utara sampai Merauke atau ujung Papua. Nah, ucapan syukur adalah salah satu ucapan yang tepat atas keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia ini. Melestarikan juga merupakan tindakan yang tepat ketika kita dapat menyaksikan kebudayaan-kebudayaan dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Adapun kerukunan juga merupakan cita-cita yang harus diwujudkan ketika melihat berbagai perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dalam sikap saling menghargai keberagaman sosial budaya ini, kita juga dilarang untuk membeda-bedakan. Kita dilarang untuk menganggap bahwa suku bangsa kita ini adalah suku bangsa yang paling tinggi dibandingkan suku bangsa yang lain. Kita juga dilarang untuk merendahkan budaya dari suku bangsa lain, karena pada dasarnya kebudayaan daerah ini menyumbang bagi kekayaan budaya nasional. Akan lebih membanggakan lagi apabila kita tidak hanya mengenal budaya kita sendiri, namun kita juga dapat mengenal budaya bangsa lain. Tetapi dalam hal ini kita juga harus mengerti maknanya dan turut juga melestarikannya. Nah, setelah kita mengetahui mengenai keberagaman sosial budaya di Indonesia ini, akanlah lebih baik lagi kalau kita dapat mengetahui sebenarnya apa sih unsur-unsur pembeda antara suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Jadi apa faktornya, apa saja unsurnya yang membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Jadi unsur pembeda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada adat istiadat, yang kedua ada bahasa daerah, dan yang ketiga ada sistem kekerabatan. Di mana adat istiadat ini, setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, yang contohnya seperti upacara adat atau kebiasaan-kebiasaan budaya lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya seperti upacara pembakaran mayat di Ngaben, Bali, lalu ada upacara Tadak Sinten di Jawa, dan sebagainya. Nah, perbedaan adat istiadat ini menunjukkan bahwa perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku di Jawa Tengah atau di lingkungan sekitar kita itu dimana ditandai dengan seseorang yang suka berbicara dengan lembut, dengan berbicara secara hati-hati. Nah, berbeda dengan teman-teman kita yang berasal dari suku lain, contohnya seperti suku Batak, mereka akan cenderung berbicara dengan suara yang lebih keras daripada suku Jawa.
Yang kedua ada bahasa daerah. Tiap suku bangsa itu biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dan juga melakukan percakapan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan suku-suku bangsa yang lain pun juga menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Seperti contohnya suku Sunda, mereka juga bisa berbicara atau melakukan percakapan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Sunda. Begitupun juga dengan yang lainnya. Dan yang ketiga ada sistem kekerabatan, di mana sistem kekerabatan ini merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu seperti berdasarkan garis ayah, ibu, atau dari garis keduanya. Nah, setelah kalian mengamati video yang ibu tayangkan tadi dan juga sedikit tambahan materi dari ibu, di sini ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk kalian yang harus kalian isi, yaitu berupa bagan terkait unsur pembeda suku bangsa di Indonesia. Nah, LKPD ini harus kalian kerjakan secara individu dengan cara kalian harus mengingat tadi apa saja sih yang sudah ibu jelaskan, apa saja sih yang kalian dapat dari tayangan video tersebut. Nah, kalian harus cantumkan dalam bagian ini. Sekarang ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Oke, sudah dapat semua ya? Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD ini selama 7 menit, akan ibu tunggu. Setelah semuanya selesai, nanti harus dikumpulkan ke ibu lagi. Jadi silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Sudah selesai semua? Wah, hebat. Ayo sekarang bisa dikumpulkan ya. Oke. Wah, hebat-hebat sekali anak-anak ini ya. Nah, sekarang ibu mau kalian itu membentuk kelompok, di mana satu kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok ya. Isinya ada 4 anak. Ayo sekarang berkelompok. Bebas kelompoknya mau sama teman yang mana. Sudah dapat kelompok semua? Sudah, oke. Nah, sekarang karena kalian sudah berkelompok, di sini ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik untuk kelompok kalian. Jadi, di sini itu sudah ada petunjuk di dalam LKPD-nya. Ini harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, jadi untuk tugas kalian ini, ibu minta kalian untuk melakukan wawancara kepada 5 teman sekelas kalian, tapi jangan dari kelompok yang sama. Jadi kalian harus mewawancarai 5 orang atau 5 teman kalian dari kelompok yang berbeda. Mengerti? Oke, mengerti. Nah, caranya kalian harus melakukan wawancara dengan menggunakan 5 pertanyaan, di mana siapa nama teman kalian, termasuk ras apa teman kalian, lalu termasuk ke dalam suku apa teman kalian, lalu apa bahasa yang digunakan oleh teman kalian, dan sebutkan satu kesenian yang ada di suku atau di budayanya teman kalian. Kira-kira apa satu keseniannya? Nah, nanti kalian bisa tulis hasil wawancara kalian bersama kelompok di dalam bagian ini. Ini namanya ulat keberagaman. Nah, dalam ulat keberagaman ini sudah tertera ya, ada nama, suku, ras, bahasa, dan juga kesenian. Jadi kalian bisa nanti menuliskannya secara jujur. Jadi apapun jawaban dari teman kalian harus kalian tuliskan di sini. Tidak boleh kalian ganti-ganti, karena itu suku teman kalian. Kalian belum tentu tahu loh kalau kalian mengganti, mengerti ya? Nah, setelah kalian sudah memberikan atau sudah menuliskan hasil wawancara kalian di dalam bagian ulat keberagaman ini, setelah kalian sudah menuliskan hasil wawancara kalian ke dalam bagian ini, silahkan LKPD ini disimpan dulu di meja, mengerti ya? Disimpan di meja kalian bersama kelompok kalian. Lalu nanti akan ibu bagikan lagi LKPD selanjutnya, yang mana di sini ada bagian lagi yang harus kalian isi terkait sikap kalian. Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan suku bangsa kalian dengan teman-teman kalian. Misalnya, wah aku dengan si Rami berbeda sukunya. Lalu bagaimana sikap kalian? Kalian tuangkan dalam bentuk tulisan di bagian ini. Nanti akan ibu bagikan, tapi masih dengan kalian duduk bersama kelompok. Namun, dalam mengisi bagian ini kalian harus mengisinya secara individu, benar sekali. Nah, sekarang ibu bagikan ya, bisa kalian isi. Sekarang ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan
hasil kerja kalian bersama kelompok. Tadi kalian sudah membuat apa? Benar sekali, ulat keberagaman yang berupa hasil wawancara. Nah, sekarang Ibu akan pandu untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Bisa dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasilnya. Wah, hebat sekali, kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya teman-teman. Bisa dilanjutkan ke kelompok 2. Nah, sekarang sudah kelompok terakhir, ayo silakan maju. Wah, hebat sekali ya, kita beri aplaus. Nah, sekarang kan kita sudah selesai ya melakukan presentasi. Kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian dengan baik, dengan sangat baik justru. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan. Sekarang kita simpulkan bersama nih. Kita tadi sudah belajar apa aja anak-anak? Tentang apa? Keragaman suku di Indonesia, oke. Lalu ada apa lagi? Unsur-unsur pembeda antar suku, oke. Lalu ada apa? Ada yang bisa menjelaskan lagi terkait apa? Faktor penyebab keberagaman, oke, bisa ya. Lalu ada apa lagi? Harus bersikap toleran, oke, benar sekali. Jadi kita hari ini sudah belajar terkait adanya keberagaman sosial budaya di Indonesia, terkait keragaman suku yang ada di sekitar kita atau yang ada di Indonesia. Lalu kita juga sudah belajar mengenai apa saja sih unsur-unsur itu, unsur-unsur yang membedakan. Tadi ada adat istiadat, ada faktor sistem kekerabatan, lalu ada bahasa daerah dan sebagainya. Nah, kita juga dengan belajar tadi juga sudah menunjukkan sikap toleransi kita terhadap perbedaan yang ada antar sesama ya. Iya benar. Nah, karena kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Ibu ada soal evaluasi. Nah, jadi soal evaluasi ini Ibu berikan untuk mengukur pemahaman kalian. Kalian sudah benar-benar paham belum dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya? Nah, di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan secara individu. Mengerti? Oke, sekarang Ibu bagikan dulu ya. Oke. Sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, yang sudah mendapat silahkan langsung dikerjakan soal evaluasinya. Baik, semua sudah selesai? Sekarang tolong dikumpulkan ke meja Ibu. Oke, Ibu rasa sudah semua. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian senang tidak belajar hari ini? Senang? Senang karena apa? Asik. Oh, asik karena nonton video. Oke, lalu ada apa lagi? Ada yang merasa kesulitan dalam belajar hari ini? Tidak ya? Diskusi juga senang? Senang, oke baik. Nah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup kelas kita dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang.